Video ini berisi tentang bahasa dan bahasa dan bahasa dan bahasa dan bahasa. Selamat morning, selamat hari Jumat di tanggal 2 Juni. Kita udah nyampe semester pertama di tahun 2023. Kalian bisa cerita 6 bulan terakhir di 2023 kalian udah pencapaian kalian apa aja? Di komen. Terus jangan lupa di like, ditonton, di share, di showernya dong. Boleh. Oke. Kita live nih. Live. Harfitnas yang bikin hari kejepit nasional tuh siapa ya bang ya? Pelopornya ya? Tinggal pelopornya emang jatuhnya tanggal segitu aja Gus. Enggak, pasti ini ada yang ngidein nih orang pemerintahan nih bang. Kentang lah gitu ya. Woi, Jumat. Udah deh dibikin cuti bersama deh kalau yang begini-begini. Wis. Tanda tangan. Tapi yakin nih, pasti ada perdebatan namanya. Tapi yakin nih mau dibikin tanggal merah. Iya, produksi gue harus jalan dong. Masa gue punya pabrik produksi berhenti? Nggak mungkin dong mesin gue mati. Kalau gini aja gimana nih? Produksi jalan tapi orang office, bank, rumah sakit masuk tapi dihitungnya lembur gitu aja kali ya. Bungkus. Belum tentu, ada juga hitung-hitungannya kan. Oh, iya. Iya, ada hitung-hitungannya. Kalau sehari 100.000, ya udah kita tambahin 50.000 gitu kali ya. Mungkin subsidi. Tapi kan nggak mungkin subsidi. Nggak subsidi, cuma Iya. kita bikin aturan aja. Oh iya. Yang penting Yaudah. pengusaha nih tetap lancar produksi. Lancar produksi. Oke, bungkus. Buat kebutuhan demand harus terpenuhi. Jangan main asal-asal aja. Di parlemen tuh gitu kali bang ya. Kalau Oh bikin iya, undang-undang. perdebatan gitu pasti tuh. Misalkan udah deal nih, udah deal kayak gini, terus ngesainnya gimana bang? Diketok palu ya? Tetap palu. Kan tergantung fraksinya mana dulu yang ngurusin apa. Gitu. Terus nanti kan diundang menterinya sama yang di DPR-nya. Oh gitu. Menteri terkait sama DPR-nya, ayo kita diskusi, meeting. Udah. Oke, deal. Bungkus. Tapi lu cita-cita ada nggak sih bang jadi anggota DPR? Wah, gua jadi anggota DPR kan kalau itu periode ya Gus ya. Iya. 5 tahunan gue pengennya yang staffnya aja dah. Ya itu mah PNS dong biasa. Ya staffnya aja lah kalau Enggak, anggota gue pengennya modalnya gede. enggak dihitung embel-embelnya, Enggak dihitung. tapi tahu-tahu jadi aja. Mau Ya lu? ya. Datang Kebijakan dong bang lu. datang duduk dengerin gitu kan. Kalau misalnya ini paling gua, wah ketua fraksi tolong ini nih atur lah. Emang gitu doang bang? Iyalah. Maksudnya enak amat gitu doang. Ya nggak tahu juga jadi di sana ya. Misalnya kalau lu aja nih lagi musyawarah. Ya. Nah suara lu sebagai staffnya aja nih, anggota fraksinya gitu kan. Nah, Ya kan pasti lu diskusi sama ketua fraksinya juga kan. ketua fraksi itu tetap DPR juga. Tapi kan dia ketua fraksi. Kayak ini nih, Misalnya nih, kayak Ahmad Saroni. wah emang dia anggota DPR ya? Iya, kan dia ketua. Emang dia ketua fraksi juga? Waktu sidangnya siapa ya? Dia ketua apa gitu. Nah, itu ketua fraksi bukan, gue pengen nanya itu. Ketua fraksi bisa jadi. Ya nggak tahu juga, gue nggak tahu. Misalkan apa Komisi 3. Nah, dia ini ketua nih. Itu kan namanya ketua fraksi. Ya. Oh. Itu bisa ditunjuk jadi ketua fraksi gimana ya? Pembimpalin gambar yang kali Gus. Tau nggak Capcip, kacang iya, panjang, sama yang capcip panjang ketua. Ya gua. Oh jadi yang ngambil bukan yang ngambil keputusan. Ya yang mengambil keputusan lah. Misalkan nih. Kan keputusan musyawarah. Deal nggak no deal gitu. Kalau misalnya belum deal ya lanjut lagi, sidang lagi, duit lagi gitu, ada anggaran lagi. Airnya juga air mahal gitu lagi gitu aja. Besok jangan beli ini bang. Nggak enak ya?
Ya kayak yang coklat aja kalau mau dingin mah, jangan yang hitam. Ya panasinnya dulu. Ya ada lagi. Kita lagi panas-panasnya ini. Musim panas bang, kemarin gue ngeliat di BMKG. Apa udah berapa Tidak Celsius sesuai ya? dengan prediksi BMKG. Tidak masuk. Iya pokoknya lagi masuk cuaca panas dah. Iya emang itu. Udah gitu sinar ultravioletnya makin tajam. Pak kita kemarin jalan ke Depok tuh kayaknya adem aja Gus ya. Depok, Iya. adem sih itu. Kanan. Udah kayak nyerempet Bogor ya. Gua rasa Depok ada singkatannya itu Gus. D. Kenapa lu lempar lagi anjing? Set. Gue malas mikir. Nah, ini kita yang santai-santai aja lah ya. Yang ringan-ringan aja lah. Kayak tadi nih kita tadi off air ngobrolin kepengen punya apa namanya kakak laki-laki. Wah. Enak nggak enaknya bang? Menurut lo enaknya bang? Kalau zaman gua kecil dulu ya, kan lagi zaman-zamannya tawuran berantem di mana-mana itu guys ya. Ya. Wih punya kakak laki-laki ini kayaknya mantep ini, gua punya Kayaknya aman backingan gitu ya. kemana-mana jalan. Pas gua zaman sekolah itu kan lagi zaman jahiliyah banget ya, palakan, betakan di mana-mana. Gitu, wah kayaknya kalau misalnya gua sampai kejadian begitu, gue bisa ngadu nih gitu. Gue di sini nih samperin Gar, ayo gitu kan. Kalau abang lu berani bang, kalau abang lu culun? Ya makanya. Tapi kayaknya abang-abangan gue kayaknya jago-jago semua dah. Kalau laki-laki ya, nggak tahu juga sih. Kalau gue enaknya itu paling baju nggak usah beli. Iya. Di lemari ada nih, pakai. Udah gitu kayaknya gue bisa jadi gue bisa niru dia jadi role model gue gitu Gus. Iya bang gue begini nih, kayaknya gue bisa lah gitu kan. Ngapain aja. Jadi di rumah tuh ada kompetisinya ya bang. Berantem di rumah kayaknya biasa sih itu mah. Babuk ya. SMP ke bawah mah berantem pasti bang. Tapi kalau SMA biasanya enggak tuh. Udah sendiri aja ya. Iya. Udah cari jati diri aja tuh. Terus adanya ada tuh pelangap-pelongo, ikutan dong. Ngapain sih lu bocil ngikut? Biasanya gitu Gus. Ya ada event apa mau kemana gitu. Ngapain sih ikut-ikutan sini lu gitu? Ngapain sih nongkrong juga di sini lu kan? Kalau di rumah gua yang kakak adik nongkrong bareng terakhir SMA kayaknya. Ada teman lu gitu? Iya di rumah gua. Abang adik ikutan nongkrong situ. Ada 2 orang nongkrong bareng. Ya pasti dicengin gitu bang. Kadang-kadang suka bawa aib keluarga gitu. Kalau itu enggak sih. Paling kayak misalkan manggilnya gitu. Iya manggil manggil bapaknya. Di rumah bang, lagi nongkrong enggak bang gitu. Gitu sih. Wah gua kalau misalnya udah nongkrong terus itu kurang ajar, udah gua sikat itu Gus. Set. Papa lu di rumah manggil gua bang, lu di sini manggil gua sembarangan lu. Malu takut dicengin. Tapi emang kayaknya nggak asik aja gitu bang ya kalau kakak adik satu tongkrongan tuh ya. Iya, gue senangnya ya udah jadi backing aja gitu Gus. Ya kalau kenapa-napa gitu ya. Bang gue ini. Oke meluncur, diam situ. Datang-datang bawa pedang. Yang mana? Ada loh tetangga gua, teman main gua juga. Dia pernah digebugin sama mana lah gitu ya. Terus dia bilang abangnya langsung marah kayak gitu bang. Iya. Ngeluarin pedang, telanjang pakai boxer, keluar mana orangnya? Ya, tetangga gua udah langsung, udah tak sabar. Kata gue berani beneran ya? Iya, kata gue berani juga ya. Gue nggak tahu ya kalau ketemu dibacok apa enggak tuh. Ntar masuk penjara lagi. Set ngeri juga ya. Ngeliat orang gokil bawa sajam aja kayaknya ngeri guys. Serem ya. Iya. Gue mah orang gokil bawa balok pendeknya serem. Makanya takut random aja kan. Set deh kan. Gitu tiba-tiba plak. Kayak kalau misalnya ada orang gokil, ya dia nggak ngapa-ngapain cuma ngeliat gitu. Tiba-tiba dia nyerang itu agak ngeri juga sih. Ya kalau kata psikolog mah orang gokil mah didengerin aja guys.
Ini gokil sih. Oh, iya. Dengerin aja. Banyak orang gokil. Kenapa orang bisa gokil, Bang? Di sini overthinkingnya udah overload, guys. Mikirnya sini, wah udah planet banget dah tuh dah. Iya kan? Udah kemana-mana gitu. Overthinkingnya berlebihan. Iya, terus overload akhirnya meledak, geger. Ada saraf-sarafnya yang sedikit putus gitu kan, urat malunya putus. Makanya terus saking udah urat malunya putus, kemana-mana mungil aja udah. Adem. Semliwir. Kapal api masuk. Semliwir. Kalau yang pabriknya di daerah situ tuh, oh itu Torabika ya. Dan di Jatake. Kalau sore atau pagi, kalau misalnya dia udah mulai Macet. ini wangi tuh guys tuh. Oh, produksi. Iya, kalau udah mulai produksi, dia lagi ngerus. Temen gue dulu pernah tuh kerja di Torabika. Ya. Ngangkatin kopi ke mesin. Nama bagiannya disebutnya damang. Lah damang mah udah sehat dong. Kumaha damang? Damang tuh kayak Damang centeng apa gitu demang ya? Demang itu centeng, Gus. karena kuat kali, makanya dipanggil bagian itu damang. Dia nuangin kopi ke mesin gitu doang kerjanya. Anjir itu ya, itu kopi berat ternyata ya. Tapi ada aneh-aneh aja ya Gus ya. Kopi paling oke adalah kopi luwak. Bukan merek ya. Hasil produksi luwak. Karena ya udah dipilihin tuh buahnya. Ya kan? Kok buahnya, Bang? Iya kan kopi kan buahnya dulu baru bijinya. Kan bijinya yang di roasting terus ditumbuk jadi kopi. Sama kayak coklat kan. Cocoa. Cocoa itu kan buah. Buahnya itu putih, dibuka dulu, habis itu dibelek. Mana coklatnya ya itu bijinya, lu hancurin gitu. Nah tapi kalau luwak kan tokai luwak kan? Iya tokai luwak. Itu di rak gitu. Baru di siapa ya penemunya bersihin ya? Gitu. Penemunya siapa? Ya nggak tahu, itu kata orang-orang sih enak. Nggak tahu itu kalau misalnya dalam agama tuh halal atau haram ya. Misalkan nih kita yang penemu Luwak. Ada luwak apa Bang? Binatang apa? Musang. Tokai musang tuh. Ada biji kopinya. Ada biji kopi nih nganggur. Eksperimen kali ya. Eksperimen. Boleh nih. Misalkan kita berdua ada Bang lagi nongkrong gitu. Enggak, jadi jangan nongkrong lah. Lagi Biasanya di kalau gunung ya? musang itu di gunung. Di gunung ya? Misalnya di hutan. Kita lagi naik gunung. Iya. Bang itu ada tokai bisa tuh Bang kayaknya Bang. Jangan langsung nemu tokainya lah. Ya, terus nemu apanya? Nemu musangnya dulu. Bang, ada musang tuh Bang tuh. Nah, ada musang tuh. Iya. Ada musang tuh Bang. Wih, kan menurut itu musang makannya kalau di hutan ini mah buah, Gus. Buah ya? Iya. Berarti seger tuh. Heeh. Ih dia bokir Bang. Dia bokir. But. Coba tuh. Bongkar. Kita pakai sarung tangan, ambil biji kopi, tumbuk, aduk, seduh. Masa gitu sih? Ya kan nunggu kering dulu kali Gus, masih itu dia lagi bokir masih lembek gitu. Kenapa bahasan gitu tokai sih Gus pagi-pagi? Enggak nih ngomongin si penemu nih Bang. Iya. Gue bingung. Ya kayaknya dikeringin dulu gue sama dia. Berarti Atau mungkin dia eksperimennya gini ya, mungkin dia punya musang gitu Gus ya. Terus bingung nih Gus nih. Ya, kagak ada buah nih. ya. Ada, terus dia juga punya kopi gitu kan. Coba gue kasih buah kopi lah. Set doyan nih musang nih, ya kan. Udah tuh kan, udah gue nggak perlu pakannya lagi nih, pakan musang gue kan dah. Set gitu 2-3 minggu roket nih. Loh kok biji kopi putih warnanya nih. Kering sama dia eksperimen, cobalah dibersihin kan, habis itu dijemur lagi,
ditumbuk sama dia. Uyup. Secara logika kan ya tokai sebersih-bersihnya tokai, Bang. Iya, keluar dari situ hasil reproduksi. Kalau tai musang bisa dicampur sama kopi, berarti tai kotok nggak bisa ya. Masa? Kalau ayam mah ketelek, Gus. Ayam kan gak ada giginya. Langsung ngelep gitu sama dia. Bentar kopi luwak, tahu-tahu marah lagi. Enggak, kita nggak ke situ. Kita ngomongin eksperimennya ya. Kenapa bisa jadi kopi luwak gitu? Tapi itu kopi yang paling nikmat, Gus. Iya benar. Ma gua kopinya itu. Masuk kopi luwak. Harimau lu Bang, harimau. Ntar dulu, kita masih relate nih sama bahasan yang tadi. Dulu waktu kecil, kalau lu makan buah, nelan sama biji-bijinya lu ditakut-takutin apa, Gus? Numbuh di pala. Kayak buah jambu. Buah jambu jangan sama bijinya dimakan lu, numbuh di pala lu. Jambu kristal ya kalau sekarang tenarnya. Dulu namanya jambu biji. Lah numbuh lu. Serem amat. Terus apa namanya? Semangka. Ya kan? Jeruk. Iya. Ya ketelan lagi. Antar tumbuh nih. Aduh, itu mitos-mitos zaman dulu banget ya. Ya mungkin ditakut itu karena nanti ngerusak pencernaan lo. Kalau menurut gue lebih takut nanti ketelek. Iya. Kalau ketelek repot. Keselak. Kan kalau kita udah gede mah tenggorokannya gede lah. Kalau kita kecil kan tenggorokannya kecil. Iya, gitu bener. kali ya. Bisa jadi itu juga. Terus takutnya yang ditakutkan mungkin kayak salak. Masuk lagi sama biji-bijinya salak. Ya duren gitu. Iya kali lu salak langsung itu. Ya takutnya. Jadi kita didokterin jangan sama bijinya gitu kali, Bang. Kalau lagi makan duren gitu. Segede gobel. Kenapa nggak sekalian kedondong aja, Gus? Buat ngebersihin tenggorokan. Buset. Masuk ke dong gimana, lecet kali, Bang? Ada lagunya itu tuh. Apaan? Persahabatan bagi kedondong. Ya. Pong-pong dong. Nah, itu yang ngasih nama buah-buahan juga siapa ya, Bang? Iya ya. Kalau bule nih sorry to say ya, nangka jackfruit. Masa mentang-mentang si Jack yang nemuin itu jadinya buah si Jack ya? Jackfruit gitu kan. Terus belimbing, bentuknya kayak bintang gitu kalau misalnya diginiin kan ya. Bahasa Inggrisnya apa belimbing? Starfruit. Oh gitu kan? Iya. Buah bintang. Masa semudah itu ya? Gitu. Iya, makanya kalau jeruk orange karena warnanya orange. Kita mah jeruk ya, nggak ngebahas warna ya. Ini jeruk aja udah. Kan? Semangka sama melon. Ya bentukannya bulat sama. Tapi semangka disebutnya buah air, melon air. Watermelon. Kalau melon? Melon. Oh, melon. Melon. Terus semangka watermelon, melon air. Dari warna beda padahal. Warna beda. Ada yang kuning sih eksperimen juga. Iya benar. Ada yang kuning ya. Tapi dia masa semudah itu nyebutnya ya? Iya kan? Ini ada melon. Ini apa ya? Udah deh, melon air deh. Mungkin ada orang di rumah gitu, Bang ya. Dulu ya. Dulu. Ini ada melon. Anaknya pulang bawa semangka. Assalamualaikum Pak, nih lihat nih. Ini buah apa ya Pak ya? Ada buah melon lagi nih. Iya, oh iya mungkin ya. Iya. Ini buah melon lagi nih Pak, tapi warnanya merah. Kok beda sih Dek? Kok beda ya Dek? Iya. Namanya apa nih Pak ya buah ini ya? Mungkin bapaknya lagi udah gampang aja. Melon air. Itu bapaknya, gua lagi mikirin utang lu dateng bawa buah baru lu. Makanya kan ya. Ya masa semudah itu sih orang-orang sono nyebutnya. Gampang banget Gus. Misalnya si Jack nih, dia explore ke pas zaman-zaman penjajahan dulu kan ya. Set tiba-tiba ke hutan nemu nih nangka. Orang pribumi menyebutnya nangka ya kan. Dia aja tuh yang, boy apaan nih? Oh kok buahnya gede nih kan. Dia belek, warnanya kuning. Dicobain tuh sama si Jack. Manis.
Pulang lah ke camp dia tuh. Bawa apaan Jack? Gue bawa buah nih, manis apa? gitu. Apa nih namanya Jack? Karena gue yang nemu jadi jackfruit. Masa semudah itu ya? Mungkin yang nggak relate ini apa namanya bunga bangke. Bunga bangkai kan buah bang. Bukan bunga, kan baunya bau bangke. Tuh ada yang di kebun raya. Gitu. Dulu yang nemu si Raffles, makanya disebutnya Rafflesia arnoldi itu. Bunga itu. Ya dulu lagi zaman penjajahan Gus. Bunga bangkai itu yang ini bukan sih? Yang bisa makan. Bukan. Kalau yang bisa makan ini apa bang? Apa namanya yang gue lupa tuh. Gue pernah ngeliat di mana? Iya. Kalau gue pernah lihat langsung Gus di Kalimantan. Bunga bangkai apa bunga yang Bunga makan? yang makan itu. Ada yang kecil juga kan dia bang? Ada yang mangap gini, ada yang bentuknya kayak kantong ke bawah gitu Gus. Dia ada yang kecil, ada yang gede kan? Yang kecil banget Kayaknya ada kecil tuh. deh Gus. Oh kecil ya? Gue ngeliat di mana ya? Gue ngeliat langsung kecil sih. Kalau di film-film kartun kan gede. Gede, Beda makanya imajinasi. Rasanya kecil, gitu aja tuh. Tadi lu nyebut durian, gue jadi pengen durian Gus. Lagi musim durian kan ya? Emang sih? Di sini ada nih, kayaknya nih. Buah Di durian Aqua itu? Midi. Gue kadang-kadang kalau misalnya gitu, kadang suka zong gitu-gitu. Ya, nggak pinter sih gue milih durian. Makanya gue juga nggak Gue memilih buah apapun nggak ini bang, nggak pinter. Udah gue mau bilang bang, ini diambilin aja sama abangnya. Lah. Ntar paling mak gue, lu beli ini. Ya orang nggak ngerti. Ya orang melihat ini, ya udahlah. Ya ngerti gue. Emang jiwa gue nggak jiwa belanja. Ntar kalau misalnya lu udah punya pasangan, punya istri, ya udah gitu Gus. Ayah, papa. Ini lu panggilnya papa, pak ya Gus? Bapak. Bapak, tolong beliin buat si Orok nih, buah. Gitu. Jalan ke pasar udah tinggal gitu aja. Iya bang, jeruk sekilo. Ya udah aja gitu. Abang mau ngambil yang mana? Kan ada abang yang Kan lu bisa pilih sendiri aja gitu Nah, kan. kan Tapi lu- udah pasti gue lempar lagi bang. Oh, Udah pilihin. Bang, ini. Yang menurut abang bagus aja. Ya paling namanya jelek aja di mata lu ntar tuh tukang buahnya. Iya. Kan gitu ya. Iya Yang deh, gue Bang. dipilihin nih, Iya. busuknya orang nih. Udah nggak mau ribet. Udah nih orang bangke nipu gua. Tapi sekarang ada tukang buah di toko-toko yang gede rame Gus. Sebutin tokonya boleh? Rumah buah. Rumah buah, raja buah segala macam gitu-gitu. Itu rame, gue bingung ya. Yang di Gading apa nih bang ya di depan Iya, Mitra 10 tuh. Baru tuh. Ya nggak baru sih. Emang baru Mitra? Iya, 3 Keren gue bulan. yang samping McD. Itu udah lama. Yang di depan Mitra 10-nya nih sebelah pom bensin itu loh. Oh itu buah Gus. Buah itu. Oh. Ya paling baru 2 bulan 3 bulan. Iya itu rame. Ya karena tiap hari ada aja ngirim parcel sih ya. Dipilihin parcel buah gitu-gitu buat ke rumah sakit. Atau enggak ya udah iseng. Ya udah mulai seneng lah orang-orang udah pada makan buah nih, udah nggak makan makanan yang ini lagi. Harus seimbang, udah pada mulai ngerti gitu guys. Kalau buah tuh penting. Dulu waktu kecil aja kan tukang buah yang jualan di dalam akuarium tuh ya. Pasti gue berhentiin tuh. Bang beli buah favorit gue nanas. Bukan buat ngegugurin. Nanas campur garam. Garam sama sambalnya udah tuh. Das. Kalau gua kayak gitu-gitu SMP tuh. Karena emang nongkrongnya di tukang buah itu. Gue favorit rujak udah. Papaya. Papaya gue kasih males gue. bumbunya itu, Bang. Gue papaya males gue. Tuh. Soalnya bau muntah. Emang gitu. Kalau di hidung gue ya. Oh. Itu. Kalau gua suka sih kok. Bau muntah gitu. Bau muntah Gua orok. sebenarnya buah lokal lah Bang ya. Selain durian lah ya. Gua paling suka mangga loh. Mangga harum manis. Harum manis mah emang udah juara guys. Udah harum, wangi, manis pula. Itu buah selain durian itu gua. Tapi kadang-kadang ada juga mangga khusus daerah Indramayu. Terus ada lagi mangga yang bikin lagi. Mana lagi? Itu kenapa ya? Masa sesimpel itu nyebutnya ya guys ya? Wah harum sama manis nih. Mangga. Harum manis. Mangga. Mana lagi? Kan itu bikin ketagihan ya. Mana lagi nih habis makan habis mana lagi gitu. Tapi gue paling suka harum manis.
Harum manis mah the best, Gus. Siapa yang tidak suka sama mangga? Harum manis ya kan, di jus enak. Tapi ponakan gua ada bang, dia nggak suka makan buah utuh. Tapi kalau di jus dia mau. Oh mungkin teksturnya kali. Mungkin dia geli mungkin ya. Iya, teksturnya lembek-lembek. Jadi kalau beli buah ya dia mah di jus. Nggak mau dia makan gitu. Dulu juga itu kayaknya jus juga eksperimen kali Gus ya. Iseng, itu Iya. efek iseng itu. Kok iseng? Ada buah nih. Iya. Tapi gua haus. Blender. Ini gimana caranya biar nih buah larut? Cemplungin buah, kasih air kali ya, kasih air, cobain kurang manis, ambil gula deh, Iya. ambil gula, gitu kali ya. Bisa jadi kayak gitu tuh. Kalau menurut gue sih serba eksperimen sih bang. Eksperimen, Di dunia ini serba eksperimen. Orang korek bang, gue nonton di YouTube, korek ini tokai. Dia nyari sampahannya ya di mana-mana lah sampahan. Oh ini kan iya, banyak. Ntar dipotong Iya, ini, diputer-puter ya. Laku Laku. dijual. Ya soalnya unik Gus. Unik. Unik. Pasti kan dia eksperimen kan. Iya. Nah sama halnya kayak si buah-buahan itu. Gimana bisa? Pasti nih bisa nih dibikin sesuatu nih. Mangga, contohnya dipotong lah tengahnya, disisain bijinya. Diginiin. Ih, jadi kembang anjay. Biar lebih menarik makan buah gitu ya. Gue dulu gitu tuh guys tuh. Mau gua beli mangga misalnya gitu setengah kilo set. Jalan. Lihat di TV nih, wih kok bisa begitu sih mah gitu. Ya begini caranya, set. Lah gitu. Makanya sampai muka. Belepotan. Makanya sampai muka. Aduh. Zaman sulit itu. Ada juga yang keren, kupas apel, kulitnya nggak putus, Gus. Oh iya. Set Muter gitu ya? iya anjir. Tapi kan makannya males jadinya. Iya. Bukan tangan dia. Ya kan ya? Gitu makanya ada aja kan. Ya gitulah guys. Kalau dunia perkulineran, kalau misalnya lu lihat yang masak gitu kukunya panjang, gue diilfil gue. Aduh. Gue liat semalam baru bang di Instagram ada cowok sama cewek. Dia foto kayak gini loh. Kukunya hitam pacarnya. Goblok. Itu habis ke mereka apa lu? Itu kayaknya di akun Jakarta Keras nih kayaknya. Gitu ya? Gue rasa itu tangannya beko, Gus. Berat gitu. Itu malu sih. Malu sih sebagai pacar si ceweknya gitu. Malu itu. Kalau temennya ada yang ngomongin di belakang, lihat deh pacarnya ini di kukunya dia. Dengan pendeknya lagi. Iya, kalau misalnya mau bikin hal-hal yang begitu, coba lah lu ngaca dulu dikit ya. Yang detail-detail harus diperhatiin lah. Makanya gue kadang kalau misalnya ada acara masak-masak di TV, terus chefnya perempuan, dia dandan, terus kukunya panjang, males gue Gus. Ah, lu bukan chef lu, Iya, mana ada chef kukunya panjang. Saya pakai jam aja itu bukan chef. Nah, saya pakai jam juga kan dia Dulu kerja di catering tuh di bandara. Tuh, ini ada ahlinya. Di rental suap namanya. Makanya kenapa chef itu Lu tau nggak bang rental suap tuh diapain? diapain guys? Jadi ketawa dulu. Ini nih yang bikin penonton. Lu harusnya bangun cerita dulu baru ketawa. Yang tahu mungkin dia udah tahu lah ya, rental swab namanya. Nomor Jadi- restonya. Bukan. Habis? Ngecek kesehatan. Oh, Bang. ngecek kesehatan. Jadi gua dulu bagian kitchen kan, masak-masakan, kuku nggak boleh panjang ya, nggak boleh pakai aksesoris, jam atau cincin. Cincin, batu, ya. nggak boleh. Rambut kan pakai hairnet ya. Hairnet. Terus dapat jatah deh nih seminggu kan anak-anak baru kan. Seminggu gantian namanya rental swab. Oh, training lah istilahnya di situ. Bukan rental juga. swab tuh ngecek kesehatan bang, kalau kita punya penyakit menular atau enggak. Gua nanya nih sama yang udah, wah rental swab apaan sih? Udah ntar lu juga tahu karena dia tahu gua orangnya acak-acakan. ya gitulah. Iya. Udah ntar lu juga tahu ngerasain, pokoknya seru lucu kata dia gitu. Datang dah hari gua di mana gua harus rental swab itu. Pas gua rental swab, masuk kan ke klinik. Ada dokter sama perawat gitulah ya, tapi cowok dua-duanya.
Gue nanya, dok rental swab apa? Ya ini, tuh lihat tuh bekasannya. Jadi ada kayak tabung pil gini, tabung pil kecil, ada korek kuping, masuk gitu kayak ada agarnya di dalam. Warnanya ada yang kuning, ada yang hitam, ya kan bang? Udah, set, jatah gue nih, buka celana. Mungil Gus. Aduh, mana Gue jemput kaget dong, ya. ya kan? Anjir, buka celana beneran dok? Iya beneran. Gue udah ketawa bang, di dalam klinik itu gue ketawa gede banget. Geli gue saking gelinya. Lu dilep Gus. Gue ketawa banget, gue berhenti bang, gue ketawa lama, mungkin ada 3 menit tuh. Gue capek akhirnya kan. Beneran dok? Iya beneran, itu yang lain udah tuh, itu bekasannya. Gue ketawa banget tuh di klinik. Gue buka celana, terus diapain dok? Nungging. Gue ketawa lagi bang, ada 3 menit. Gue ketawa lagi. Ini nungging beneran dok. Iya beneran, madep sana kamu. Madep pojok gue bang, nungging. Abis nungging, terus ngapain lagi dok? Pantatnya diginiin nih. Gue bayangin anjing. Tolong. Gue ketawa lagi bang. 3 menit ada kan itu. Pas dimasukin korek kuping sama dia. Iya. Nih loop ya. Hol. Iya. Hol itu. Pas masuk ditempelin gini bang, set ke loop ke bol gue langsung. Bup. Sama dia lu tahu diapain bang? Ditarik, serak. Wah. Ampasnya ada? Enggak, alhamdulillahnya enggak. Nah kan makanya tadi gue bilang ada yang kuning, ada yang hitam. Lu bang, bukan kuning sama hitam itu bang, tokai. Aduh, coba bang. Ih, ampun. Gue keluar ketawa-tawa aja. Kenapa lu bang? Udah lu masuk, udah mantep bener. Anjir, gue itu naik ke atas, gue nanya senior-senior gue ya pegel kan? lagi bang, kayak Kata gue bang, emang harus ada rental swab? Ya setahun sekali Gus. Waduh. Kata gue, lu gimana rasanya? Ya begitu kayak yang lu rasain. Anjrit, abis dari situ gue ngadat. Gue minta pindah bagian. Gue cari channel dah. Pindah bagian gue akhirnya 3-4 bulan lah gue di bagian kitchen itu. Aduh, pegel gua. Iya sih. Emang itu fungsinya buat kalau kita punya penyakit nular apa enggak. Kalau kita punya penyakit nggak boleh di kitchen. Iya, terus kalau misalnya lu ada juga obat yang dimasukin lewat situ Gus. Itu kalau misalnya lu udah parah banget, udah nggak bisa nelen obat banget Gus, akhirnya dipaksa lewat loop. Serius. Blok Sakit gitu. apa contohnya? Ya macem-macem. Pokoknya kalau udah nggak ketelan gitu. Iya, udah nggak ketelan nih, udah lewat situ aja lah gitu. Tuh ya guys ya, ini pengetahuan nih buat kalian. Tapi kalau yang tahu rental swab sih ngakak sih bang. Pasti. Gua aja, aduh, gua sampai nangis nih kita, sial. Gua langsung merasa anjrit, ternodai. Yang itunya kaget loh bang. Keren gua habis dibuka petik mangga guys. Biji salak nih. Ada keriput nggak digosok dulu. Aduh. Ya ampun, Gua nanya bokap gua juga nggak ngasih tahu, dia ikutin aja. Aduh. Tuh, saking kalau lu kerja di kulineri kayak gitu aja diperhatikan guys. Kesehatan tuh penting. Baik banget itu perusahaan kan, jadi tahu lu gimana. Nah, amit-amit Jabang Baby kalau misalnya ada yang begitu, cut off Gus. Enggak, pindah bagian. Oh, pindah bagian. Keren gue di cut off, kasihan juga. Pindah bagian ya, entah nyuci. Tapi kadang-kadang kalau misalnya ke mall tuh, toko roti, kadang-kadang yang pakai gini kan. Pakai apa, masker? Pakai masker yang ditutupin gini tuh kayak Master Chef tuh kan, waktu kemarin Covid tuh mereka pada kayak gini juga kan. Pakai masker. Tuh, kadang ya kalau misalnya gue ngeliat Master Chef terus dandan ada yang kukunya panjang gitu, sama si Juna pasti diomelin tuh. Atau nggak masih Renata pasti diomelin tuh.
Ya emang safe tuh nggak boleh ada aksesoris di tangan. Harus bersih semua. Yoi. Nggak boleh ada cincin, nggak boleh pakai jam, Oleh pakai jam. nggak boleh kukunya panjang, apalagi hitam ya. Nggak boleh. Makanya gue kadang kalau ada ngeliat orang masak tapi kukunya kotor, pakai cincin, pakai jam, itu nggak boleh. Nah, kalau yang suka masakan pinggir jalan ya, kalau misalnya kalian tidak punya masalah dengan itu ya nikmati, anggap aja itu bumbu Enggak, yang bikin yang- sedap. Kalau ada kayak misalkan di hotel, di restoran kayak gitu, harusnya nggak boleh tuh. Nah, itu nggak boleh. Kalau di pinggir jalan mah iya deh bang, pinggir jalan. Kalau di hotel mah harusnya nggak boleh. Tapi tuh. kadang ada juga Gus, misalnya gue jalan sama somebody, tuh ada aja Gus yang kayak gitu, Ya kan, set gitu. Ih, pakai jam. bukan. Terus? Misalnya lu jalan nih sama somebody, sama pasangan lu, Nah, makan di pinggir jalan, gitu kan? Sih, gitu. Pas dia ngeliat, kita nyebutnya koki Prosesnya. juga, oke nggak? prosesnya gitu. Iya, prosesnya. Ih, dia nggak cuci tangan dulu ya? Ih, kan abis itu, kan abis ini, ada aja yang kayak gitu Gus. Ya udah terima aja sih, itu bumbunya yang bikin nikmat, makanya rame. Vitamin itu. Iya, vitamin. Malah ada tuh gue ngeliat di berita waktu itu di TV bang. Dia masak ayam apa kayak pecel lele mungkin ya, ibu-ibu. Tangannya ke tanah. Tapi rame loh bang. Ibu-ibunya gendut. Harus ini kali syaratnya Tangan harus ke gitu tanah dulu. loh. Iya. Ini set. Ya kan kalau pecel lele kan lele licin Gus. Dia nggak pakai ini juga loh, ngangkatnya tangan. Iya, kan licin. Ayam. Oh, ayam. Dia nggak pakai ini loh. Habis itu pakai tangan. Tangannya kan? masuk ke kompor. Buset, strong amat itu. Ah, gue nggak ngerti itu gimana. Orang mana caranya. itu? Ah, gue tahu. Orang Indonesia kok. Masa? Iya. Masuk berita. Wih, gila. Canggih amat malih. Tangannya kena tanah, kata gue kok itu yang makan kagak ini ya. Tapi rame loh bang, rame, laku loh tempatnya. Ya, nikmat kali. Mungkin sih. Hmm. Jadi kebersihan apalah, yang penting rasa bro. Nah, cita rasa. Lidah orang beda-beda ya. Kalau menurut lo resto ini atau tempat ini lebih oke, ya udah. Iya emang sih cocok-cocokan ya. Ibaratnya Cocok-cocokan. kayak dokter, kayak mekanik, itu cocok-cocokan juga ya bang. Nah, betul. Gimana cara dokter terangin diagnosisnya, hasilnya apa segala macem gitu kan. Kayak ini dah benerin motor. Gue di bengkel A, gue seneng motor gue berasanya enak. Tapi temen gue enggak loh bang. Iya, Dengan orang yang sama padahal. iya. Ya, feel-nya beda Berarti kan emang cocok-cocokan. Feel-nya beda. Feeling good. Tak lakasut. Madep sini silo. Sama. Ini ngomong-ngomong nggak ngelu ngecek dulu. Cek dulu dikit. Sudah setengah jam kita jalan nih. 38 menit. Ih. Alright. Masih ngerekam. Tapi kalau hari Jumat itu identiknya kayak gini nih Gus nih. Kenapa? Pagi biasanya anget gitu. Biasanya kalau misalnya udah habis Jumatan tuh baru tuh adem tuh. Emang di setting kali ya? Iya kayaknya kalau Jumat tuh gitu ya. Ahad. Malam minggu apa bang? Ahad itu libur maksudnya. Oh. Kayak sih di Arab liburnya Jumat sih ya. Potong Jumatan. Set. Panas. Nanti habis Jumatan nih baru deh adem deh. Kayaknya dunia happy gitu kalau misalnya udah habis Jumatan gitu Gus. Kalau misalnya dari pagi nih mau ke Jumat tuh kayaknya, kalau gue ya pribadi ya, kayaknya merasa ada yang terburu-buru gitu loh Gus. Gitu. Oh ini nanti sempit lah waktunya nih kalau misalnya dari pagi kita aktivitas mau ke Jumatan tuh kayaknya terburu-buru, ada yang terburu-buru gitu. Kayaknya ya udah yang cepat aja, set udah kelar itu, udah tinggal nungguin Jumatan. Habis Jumatan ya Jumatan kan ya, seminggu sekali. Kalau nggak ketemu nunggu Jumat berikutnya lagi. Lama. Kalau punya umur. Kalau tidak, kenapa kita jadi ngomongin takdir ya? Lu cuma bos doang yang ngerti. Kayak ada gini Gus.
Gue tuh kalau misalnya cukur rambut nih, selalu menikmati endingnya, karena endingnya pasti dipijit sama dia kan. Iya. Set endingnya kertas abal-abal Gus. Iya. Prak gitu. Gue cerita. Ada yang nanya, lu potong rambut di mana sih Gar? Di sini enak nih endingnya, pokoknya dipijit sama dia, habis itu kertas abal-abal. Wih, lu nggak takut Gar gitu? Bahaya loh itu, ini. Ya, Enak sih. iya sejauh ini aman. Ya itu kan lu nggak tahu lu apesnya kapan. Anjir langsung stuck gitu Gus. Ih, mana gua Demen banget lagi digituin. demen lagi digituin. Udah gitu apa namanya, pernah lihat ada video bocil lagi main di warnet digituin sama temennya Gus. Nggak balik, mokat langsung udahan hidupnya. Oh beneran Bang itu? Beneran. Jadi ceritanya nih, kalau misalnya ada yang pernah lihat ya, ini lagi di warnet atau di rental PS itu ya, lupa gue nonton videonya, main nih, temennya ada yang bisa Gus, prak gitu, prak gitu, tempat jiban, ini coba nih dia nih gitu kan, prak langsung lemas. Langsung meninggal di tempat. Iya, di videoin pula lagi, aduh, amit-amit ya Bang Baby. Ini kalau misalnya nggak ahli Bang, ya kalau ahli ya gitulah, bahasanya gitu sih, jadi bikin takut gue. Ya kan ya? Ya lu kan lu nggak tahu apesnya kapan. Iya sih. Nah, apa sih harus keluar bahasa yang itu? Bahasanya kan lu nggak tahu takdir lu kapan, sama aja. Padahal gue nonton seneng tuh, ada tuh orang bule. Ada sih itu si Bima, siapa namanya? Iya, Bima Aryo apa Bimo Aryo? Itu orang gue nggak tahu, dia talentnya banyak ya guys ya. Pernah jadi rapper, penyanyi, main sinetron juga, bikin YouTube-nya gitu Gus. Gue rasa ini orang arahnya mau kemana sih? Ya lagi mencoba nyari jati diri, ketemunya di sini, jalanin kan gitu Bang. Ya gue takutnya ini sementara aja Gus. Fun. Iya, tiba-tiba ya ada tren yang lain nih, jadi itu gitu kan. Ya namanya juga konten kreator Bang. Tapi dia itu ngerekamnya pakai apa ya Gus ya? Pakai apa-apanya? Kayak sampai bunyi kedengeran gitu. Pakai mic lah, seremoni. Tempel nih gini di kakinya gitu, brak gitu. Wah, canggih amat. Ya, bisa lah. Gue ngeliat ada tuh orang bule Bang. Ya, yang profesional, sudah punya sertifikat kertas abal-abal, bisa keles. Mau gue Gus. Mau gue juga. Gue nonton. Malah lucunya ada yang kupingnya bisa bunyi Gus, kertas gitu. Iya, di gue nggak bisa nih, tukang cukur gue nih, langganan Mas Sohib. Ada loh orang bule ini, dokternya kecil Bang. Maksudnya segede siapa ya? Dia kecil dah ukuran orang kecil. Dia nariknya tuh kasar gitu. Setelah gue lihat-lihat yang lain, ternyata enak dah. Kan kalau yang lain kan biasanya kan pas leher ini pelan. Kalau dia mah enggak Bang, tarik nafas, langsung gerak. Ada loh orangnya gendut banget, ditarik dia langsung, enak gitulah, gokil. Oh my god, gitu fucking stupid, it's amazing gitu dah. Wah kata gue anjir enak banget nih, gue pengen tuh sama dia tuh. Jadi nariknya tuh langsung full gitu, takutnya copot aja, tapi enak itu gue yakin. Anjir bunyinya aja. Ada kalau di dunia medis aja, orang yang kenapa-napa aja dibongkar Gus kepalanya. Iya. Iya. Di Gading ada itu Bang, kata temen gue, keretak itu. Kertas abal-abal. Bukan abal-abal. Ini kan saya punya kenalan dokter itu kan ahli bedah syaraf, khusus buat otak, ya dibongkar Gus isinya. Sering pak cet staples. Gue salut lu sama dokter lu. Dan ini tuh keras loh Gus. Iya lu ya, kepala ya. Iya. Ngebelahnya Pak, alatnya juga canggih sih ya. Alatnya canggih. Bisa begitu. Gue nanya, dok, beneran dibongkar? Iya dibongkar Gar. Pakai gergaji. Jadi gitu zegus. Ya nggak ada gergaji khususan. Lu kalau misalnya pernah nonton Jigsaw apa itu kayak gitu, ada gergajinya tuh yang buat gituan Gus. Ada yang orang seneng nonton film di gitu-gitu. Oh, gua nggak sanggup gua. Kayak Jigsaw itu. Human Centipede, lu tau nggak? Gua nggak tahu. Yang orang dibikin kelabang. Gua nggak tahu gua. Jadi orang nih Gus nih, banyak gitu kan.
Oh, diberentetin. Diberentetin. Oh, gue tahu tuh. Ditempelin. Iya, mulut sama pantat. Iya. Gitu. Gokil tuh. Ada orang yang seneng nonton gitu ya? Lah, gue nggak berani tuh nonton kayak gitu-gitu. Final Destination aja gue itu maksudnya cepet-cepetin gitu. Final Destination? Yang lu nonton KBP doang kali. Emang ada KBP? Ada dikit. Oh, itu mah inian American Pie. Oh, kalau American Pie favorit. Lawakannya relate sama gua. Itu lucu. Iya. Gue nonton itu SD kayaknya, Bang. Itu SD kan apa SMP? itu kan kayaknya di apa ya di orang nonton lu nonton kobebnya gitu. Dulu iya. Kalau gue sih lebih ke ceritanya sih. Dulu iya kan nonton kobeb dulu, habis itu ya kan kobebnya macam-macam ya. Misalnya dia mungil, cewek mungil gitu doang Iya. udah. Cuma ngeliat mungil-mungil cancel. doang, bukan kayak gitu. Ada. Tapi lawakannya emang relate dia. Masuk lawakan Ada cowok sama cewek di kamar. Terus si cowok kayak lagi apa? lagi kan sta. Mau cancel lah ya. Oh. Dibuka celananya, jembrinya gondrong kan. Zlak. Dicukurnya pakai mesin gergaji kan. Weng weng weng, terus ada yang nongol dari jendela. Hah? Yang ngomong bahasa Inggris. Oh. Apaan tuh? Sini bantuin. Dibantuin, Bang. Yang ini pakai mesin, yang itu pakai oh, kata gue American Pie emang gokil sih. Iya, sama kayak film-filmnya Stephen Chow tuh. Stephen Chow gimana, Bang? Stephen Chow yang Shaolin Soccer, Kung Fu Oh, Hustle, iya. gitu-gitu. Nah, zaman-zaman dulu filmnya yang Begitu-begitu ya? Gitu-begitu. Lawakannya ya? Lawakannya tapi dia kan lawakannya nggak terlalu kobeb banget ya. Iya. Tapi emang relate lucu-lucuan. Iya, lucu. Apa act out aja. Lucu tuh Stephen Chow, emang raja komedi sih Stephen Chow tuh. Harusnya dia masuk John Wick tuh. Stephen Chow. Bukan si Donnie Yen. Coba Stephen Chow ya. Yang kecil itu siapa, Bang? Donnie Yen? Yang kecil? yang- Artis Cina atau John Wick? Oh, John Wick itu Donnie Yen. Hmm. Donnie Yen. Spoiler ya, gue udah nonton sih, orang di ininya juga ngeliat. Donnie Yen-nya ya udah jadi temen. John Wick baru ada lagi? Yang keempat. Oh, yang udah lama kan? Udah ada 2 bulan mah. Ya, pas dia keluarnya pas lagi bulan puasa. Tuh kayaknya, wah ini ngabuburit paling mantep banget nih. Gue tadi mau nonton sama Doi. Sama gue juga pengen nonton gitu kan. Gue udah ini aja janjian gitu kan. Terus udah nonton sama Bejo aja Gar, sana Gar gitu. Ya udah nggak sempet waktunya. Gue nonton sama kakak ipar gue yang datang Surabaya, dia udah nonton di sono di Surabaya. Yang ada ntar dia malah tidur. Ini sekarang lagi ada film ini ya, Bang ya? Mermaid, Little Mermaid, Bukan. Fast Furious. Mas Farius. Fast Furious. Yang terakhir ya katanya. Fast Furious itu terus nggak tahu itu nggak ada akhirnya, itu Nggak ada franchise itu. Iya. Kalau misalnya kayak gitu sih Vin Diesel dapat duitnya dari mana? Orang The Rock aja akhirnya balik lagi kan. Terus si Gal Gadotnya hidup lagi. Ya spoiler, sorry guys. Ya nggak apa-apa lah ya, gua dikit-dikit spoiler gini. Gue pengen nonton sama siapa? Gue udah lama juga nggak ke bioskop. Kalau gue pengen gitu kan, kalau misalnya berangkat kerja nih Gus ya, bini gue tuh selalu bilang, Mbak bolos yuk gitu. Ya udah ke Bogor, kayak dulu aja Mbak gitu. Untuk gue kerja di kontraktor gitu kan, berangkat set bolos lah gitu. Bu bolos sih Bu yuk, jalan gitu. Udah ke puncak berdua aja udah, makan Indomie, foto-foto gitu. Ntar agak siangan dikit nih, jam 2 jam 3 kan udah mau pulang tuh ya. Perjalanan naik motor gue bikin 2-3 jam lah santai tuh. Udah pura-pura pulang aja udah sing gitu. Ya orang rumah taunya berangkat kerja aja. Sebenarnya yang kerjanya pakai apa? Ya kan waktu saya dulu di kontraktor kontraktor bebas. itu kan selalu aja Gus. Bini gue IPC aja udah, izin pulang cepet. Gue kerja nggak pernah boleh. Padahal izin potong cuti ya, ini izin pulang cepet. Jalan. Mbak, keliling yuk, Mbak. Ngapain nyari? Gue lagi ini nih, lagi jadi juri Indonesian Idol. Emang ada Indonesia ada? Enggak, bukan. Maksudnya ya gue jadi juri sotoy-sotoyan menurut gue aja Gus. Kayak yang lagunya Sial-Sial itu siapa Mahalin ya? Iya. Gue dengerin di rekamannya, wih canggih juga nih anak suaranya ya.
gitu. Bisa gitu. Sial, bisa goyang-goyang gitu. Anjir, wah gila, pantes lah dia juara nggak sih malam ini? Nggak tahu, gue nggak ngikutin. Sama gue juga nggak ngikutin sih. Pas kemarin lagi di kantor, terus gua setel tuh lagu gitu kan, samping si bos, sampingnya adalah BF ngobrol, gila pantesan nih lagu ya ampun bos ya, dia nyanyinya aja pinter, bisa goyang-goyang gini. Tapi gue ulang lagi bagian itunya, gue ulang lagi tuh bisa begitu bos. Itu pas dia lagi rekaman dia gini kali ya, gue yang pintanya gitu. Ya kalaupun mixing mastering pasti itu kan pasti ya ada lah autotune dikit-dikit mungkin ya, gue sotoy, tapi kayaknya enggak deh, emang dia tekniknya jago nih. Si produsernya juga apa vocal coachnya juga kayaknya jago tuh, berhasil lah istilahnya, bukan jago, bisa ngedidik kayak gitu. Mbak Berta, Mbak Tri Utami tuh kalau dulu zaman Afi. Seneng sih ya kalau guru ngeliat muridnya pinter tuh ya bang. Iya lah, berhasil. Berhasil ya, banyak lah contohnya. Kayak ada tuh di Instagram cowok siapa gitu, dia guru sekolah tuh, dia bikin konten di Instagram, anaknya pada nyanyi, dia main piano. I just call to say I love you. Teng tenetet. I just want to say. Tapi emang iya ya, guru apapun kalau ngeliat anak muridnya bisa Berhasil. gitu, seneng ya. Ya pasti seneng lah Gus. Bisa kan, ada juga nih misalnya lu guru nih, ya udah bocah nih kayaknya cuma buat ngelewatin fase ini aja tuh ada gitu Gus. Mungkin minatnya nggak di belajar tapi di yang tempat lain dia akan berhasil. Ada juga yang kayak gitu. Tapi kalau misalnya ada yang oh ini anaknya bener-bener ini nih excited, terus ada juga yang nih bocah udah pada pinter, gue tinggal segini aja udah di situ gue kasih soal gitu. Ada juga yang kayak gitu. Gua ada tuh namanya guru SMA gua. Guru adalah pahlawan tanpa tanda jasa sih. Bu Sayuk bang, guru matematika, orang Batak dia. Bagus. Gue duduk di belakang kedua lah bang ya. Bagus. Ngobrol terus. Maju. Isi. Pas di situ udah ya. Gue bingung lah, gue kagak ngerti. Kenapa kayak gitu ya? Guru sebel lah bang, anak nih udah nggak bisa ngobrol lagi. Makanya gue kalau nggak bisa lebih baik udah diem aja dah. Orangnya galak bang. Tapi gue seneng sama guru yang galak Gus. Jadi gue punya takutnya ya? Ada takutnya. Terus gue kayaknya jadi punya apa ya, motivasi lebih gitu Gus. Wah ini galak nih, kalau gue nggak ngerjain PR gimana nih ya. Tapi kalau misal gue nggak tahu, ya udah nyontek aja, yang penting kerjaan gue selesai. Mencontek itu kan kalau misalnya nggak cuma copy paste ya. Kalau mencontek itu tiba-tiba lu disuruh maju kerjain soal yang ada PR semalam dikasih sama guru, lu kan harus mempelajari juga ya. Nah gue mencontek yang kayak gitu Gus. Misalnya ini gue nanya nih, gue nggak cuma nyalin doang, ini gimana jadi begini gitu. Gue tahu. Kalau gua enggak, udah nyontek salin aja. Yang penting kumpulin ada. Nah, kalau misalnya disuruh maju lu, misalnya pelajaran fisika dan matematika. Matematika pernah. PR-nya gua kerjain, disuruh maju nggak boleh bawa buku, pernah. Kayak kelabakan. Nah itu kelabakan kan. Momen-momen yang kayak gitu Gus. Coba kerjain nomor sini, nggak usah nyontekin ini. Nah, gue dulu paling takut sama ini. Nulis dulu soalnya, diketahui, ditanya, dijawab, set X 2 bla bla pangkat akar sini ini bisa jadi konstan begitu. Kacau sekali itu. Ntar kalau gue bisa. Tapi emang kalau orang nggak minat mah nggak seneng, nggak minat. Gue udah mulai mikir tuh ntar kalau misalnya anak gue punya PR kayak gitu, gue ngajarinnya gimana ya? Soalnya kurikulum kita beda sih sama anak zaman sekarang Gus. Sekalinya ini juga nggak bisa gue. Tapi beda Gus kurikulum zaman sekarang tuh. Paling gue bilang udah kerjaan yang kamu bisa aja. Nggak bisa gitu lah Gus. Ya kalau jawabannya gue nggak bisa. Nyampe sekolah lu dicengin sama anak lu sendiri. Ya dia kalau dia malu dia belajar lebih giat. Kalau dia santai juga ya udah. Set, bapak gue cupu, gue nyentek aja malu lah. Gak apa-apa, sekolah mah nggak pintar, yang penting nyari duitnya ntar pintar. Wah, gila wise sekali.
baik aja sama orang, baik. Baik sama orang itu penting. Kok gue berasanya sore ya Gus ya? Kok gue sepaneng gini tiba-tiba? Sih lo soalnya bang kita mandapnya nih. Iya, kok gue berasanya sore jam-jam 3, setengah 3 gitu nih Gus nih. Ini gue kayak kelayangan tidur siang bangun maghrib nih. Ini subuh apa pagi? Lo pernah nggak bang tidur bangun-bangun langsung pakai seragam sekolah gitu? Gue pernah sekali tuh. Kagak mandi, cuci komuk dong. Posisi malam maghrib. Lagi saking ngeblengnya gitu. Marah gue, mama kenapa nggak bangunin telat? Emak gue juga diem aja, udah pakai seragam. Terus gue ngedenger suara ajan. Kok ajan mah? Baru ketawain. Makanya jangan tidur sore. Habis dari situ gue nggak pernah tidur sore lagi. Kalau nggak kecapean banget gitu ya. Iya, kalau nggak kecapean banget kan ada lagunya Gus. Apa? Subuh kesiangan, zuhur kesorean, asar di perjalanan, maghrib kecapean, isya ketiduran. Itu ngeblank. Lagu siapa itu? Pasidahan. Oh. Kayak gitu ngeblank lu. Dulu empok gue belum kawin itu masih ada. Gua SD apa SMP itu kayak gitu ya. Diketawain serumah. Makanya gue nggak sampai kayak gitu sih. jangan Cuma tidur kalau maghrib, set sore. ini subuh apa maghrib ya gitu. Nah itu pernah tuh. Itu gue pernah juga. Dan di kesehatan emang tidak baik. Tidur sore itu ya. Iya, tidak baik. Lewat asar aja. Nah, lewat asar. Mendingan ntar tidur abis maghrib. Oke lah. Secapek-capeknya tuh ditahan sampai habis maghrib. Gue gak kebayang sih Gus kalau misalnya gue tiba-tiba kerja di Google gitu. Kenapa? Misalnya gue kerja di Google di Meksiko ya Gus ya. Wah, nggak denger ajan tuh rasanya aneh banget ya Gus. Iya ya. Iya. Gue nggak tahu waktu ini jam berapa gitu. Kalau misalnya gue nggak. Nah, misalnya lo terpapar di satu pulau, barang apa yang lo bawa? Gue jam tangan gue, biar tahu waktu aja gue. Fungsinya cuma itu aja udah. Gue paling pisau. Ya lu kan nggak tahu ini kapan, ini jam berapa, tanggal berapa. Ada matahari. Ya matahari cuma ngasih tahu doang, oh udah pagi, oh udah sore, udah malam yang gitu penting doang. Pisau bisa buat nebang, buat apa? Nah, gue jam tangan aja udah. Berpasrah diri, ya Tuhan, tolonglah. Bikin kayu tulisannya help ya. Ih, Aduh, itu sedih banget itu. Gimana ya lu guys? Kacau itu. Taruhlah kita berdua gitu ya bang. Di pulau yang segede ini deh stadion. Laut semua, biru semua dari ujung ke ujung. Waduh itu galau itu. Oh segede gini mah kecil Gus. Kecil. Udah gitu nggak ada makanannya. Aduh. Lu puterin doang set nyampe. Bang ini makan gimana nih Iya. bang? Bikin api bisa nggak bang? Aduh Tenang gimana Gus, ini? ngelaut. Nangkep sulit ya. Sulit, kita nggak punya skill. Iya. Gua kayaknya ada momen nangisnya itu gua. Dek kulitnya bakar Gus. Pelan lah. Aduh itu serem itu. Amit-amit. Buset, nggak ada source sama sekali itu mah Gus. Ada, Ada di laut, tapi di- lu gimana ngambilnya? Di film ada tuh bang, film apa gitu. Jadi ada ceritanya suami istri orang kaya banget, istrinya sombong banget. Mainlah dia ke pulau di kapal tuh kayak gue misalkan ABK-nya yang layanin dia, gue disakitin terus. Akhirnya si cewek ini kesiangan bangun, nyusul deh sama gue naik speedboat. Naik, mesinnya mati, rusak, terombang-ambing ke bawah ke pulau. Udah dia di pulau berduaan. Yang tadinya si cowok masih baik, tapi lu nya tetap sombong, gue tinggal. Akhirnya lu ngikutin gue, nah di situ baru gue jadi raja, lu jadi budak gue gitu lah. Sering berjalannya waktu, jatuh cinta berdua. Dia temuin dah sama suaminya. Akhirnya Insta? Ya udah pasti. Terus akhirnya dia balik lagi kan karena suaminya orang kaya kan. Balik lagi terus guanya udah kecintaan gitu. Akhirnya gue bunuh diri. Lu bunuh diri sih? Iya, karena lu nya mau sama gua tapi nggak bisa. Karena ini dia nih orang kaya gitu dah. Wah sedih tuh ceritanya. Nggak happy ending itu. Anjir, tidak happy ending. Jauh film apa? Gua kalau nama-nama film ini sih nggak apal gitu bang judul.
Tapi kalau cerita yang mainnya ini ceritanya ini, gue tahu gitu. Lu kan lagi main itu ya guys ya. Lu tonton film Leonardo DiCaprio deh. Oh, Pialang Saham. Iya, udah tonton tuh. Mantap Gue nggak itu tahu ya. tuh konsepnya apa ya Pialang Saham ya. Mantap itu ya. Itu mantap loh menurut gua. Pialang Saham apa sih dia kerjaannya bang? Kan dia kerjanya jual beli. Awalnya kan dia cuma ya udah biasa aja nih, gua mau jadi apa nama tempatnya kalau di Amerika sana? Apa sih namanya? Nggak tahu. Yang gue tahu kan si Leonardo itu cuma Gar beli nih saham ini murah gitu kan. Iya. Nanti lu beli $1 misalkan. Lu jual lagi. Gol. Gitu Terus kan. ya pokoknya dia mafia lah Gus. Dia mafia kan sampai akhirnya kan dia dikasih itu kakinya kan. Jadi tahanan kota. Lupa. Tapi gue tahu. Iya. Gue sering kan nonton film ini. Jadi tahanan kota. Ini pulpen. Iya, suruh Coba jual. kamu jual. Heeh. Nih tanda tangan. Saya nggak punya pulpen. Nih beli. iya, gitu. Keren. Ya itu dia itu filmnya. Emang Leonardo DiCaprio kalau main film ya yahut-yahut menurut Iya, gua dia. keren ya. Dia kayak siapa ya Gus ya? Kayak Brad Pitt. Kalau di Indonesia kayak siapa ya? Tapi baru menang Oscar-nya kemarin-kemarin Iya, doang nih. iya. Gitu. Iya padahal dia filmnya bagus-bagus. Ya. Iya. Yang film romantis kayak Romeo and Juliet aja kan. Wih, ini orang actingnya canggih amat gitu kan. Keren ya. Tapi baru menang Oscar-nya gitu dia. Ya belum lama ya bang. Belum lama. Akhirnya finally. Gila. Yang gue pikir filmnya busuk, tapi actingnya oke, Jim Carrey. Menang Oscar juga tuh. Jim Carrey mah lucu dia. Wah, Lawak dia ya. lawak dia, gedenya lawak. Mukanya mimik mukanya bisa diapa-apain aja, Gus. Gue paling suka nonton dia film di Ace Ventura tuh. Gue mah semua film dia suka sih. Jim Carrey. Ada film yang menurut gue Kurang. nih kayaknya nih gitu. Terus pas kemarin dia jadi penjahat tuh di film apa ya? Film superhero juga, tapi dia jadi penjahatnya juga. Gue lupa tuh apa filmnya tuh. Oh, Batman. Dia main di Batman. Ada di Batman dia jadi penjahat. The Mask ya. Terus ini yang Great Man apa? The Great Man apa ya? Iya. Yang dia di kota itu buatan. Terus film yang paling ngaruh itu yang semua ini hanya acting. Ya itu The Great Man. The Great Man ya? Yang dia di kota itu, kota buatan manusia. Dia ditonton sama orang di luar kota itu. Lu temen gua kan yang orang yang gede itu. Lu temen gua kan, iya. Nggak taunya dia juga aktor juga. Akhirnya dia pakai laut mentok, robek. Akhirnya dia keluar closing. Nangis pada sedih-sedih. Emang sedih itu. The Great Man apa ya namanya? Itulah. Human apa ya? Human Centipede. Pokoknya itulah. Yang dia di kota tuh dari orok dia dirawat. Tapi kalau di Indonesia ini yang cuma one man show siapa ya Gus ya? Ada nggak Gus? Kayak itu. Kayak Jim Carrey. One man show dia bikin ini. Nggak ada, tapi Warkop modelnya kayak Jim Carrey itu. Kalau Warkop kan dia grup. Ketiga. Kalau sendiri nggak ada kayaknya. Iya sendiri dia ngelawak lucu gitu. Nggak ada ya? Belum, mungkin ada tapi belum kelihatan ya. Nggak ada. Nggak ada. Masa sih? Setahu gue yang kayak dia tuh Warkop, tapi Warkop kan grup. Grup. Kalau Warkop kan filmnya wah nggak bakalan mati kalau buat gue sih ya. Emang nggak tahu anak gue kalau nonton itu masih relate sama lawakannya atau enggak. Gue gitu. sih Warkop yang paling seneng itu doang sih. Yang ada Boneng. Iya, yang itu loh yang jadi polisi itu. Dia katanya gila, dia kembar. Iya itu yang jadi Boneng. Iya. Gue paling seneng. Itu dia yang ada Boneng. Dadang sama Didung. Diding apa siapa ya? Itu lucu banget. Anjir dilatih orang gila. Tapi ke Pak De Indro dulu bisa waktu film-film zaman masih 80-90 awal tuh Pak De Indro ganteng banget itu ya.
Itu napas yang di Bone kan udah mulai rambutnya gondrong agak botski dai. Depannya. Iya, malah miara kumis kan menurut gua apa sih gondrong gitu Ya kan. mungkin itu gaya dulu keren kayak gitu bang. Tapi kalau gua ngeliat sini kayaknya apa sih gitu. Perlentean si Kasino. Dari dulu gayanya gitu aja, perlente banget dia. Kemeja. Iya, wanita. Tapi kalau misalnya masih hidup orang-orang dua itu, wah kacau tuh. Kayaknya nggak kelihatan ya Bang Komeng ya. Apa punya ininya sendiri? Iya kan ada masa, ada orangnya, orang ada masanya bang. Oh iya ya. Kan roda berputar, roda kehidupan. Tapi roda ada juga nggak bisa muter Gus. Halo kempes. Udah sejam belum nih? Dipaksain gak rocop itu. Udah sejam 5 menit bikin 1-2. Wah, Satu aja lah ya. keren banget sih gua. Ya udah closing kita. Ya udah lah. Terus sini dong. Udah lu closing bang. Bangke. Oke buat teman-teman, kita sudahi dulu episode kali ini. Sampai jumpa di episode-episode berikutnya dengan pembahasan yang lebih banyak lagi Membangunkan. dan membangunkan, yang informatif tentunya buat kalian-kalian semua yang ada di luar sana. Jangan lupa sawer, tonton, subscribe, share, like, komen. Gak usah malu-malu buat komen. Sampai jumpa. Bye.